Pedok kejuaraan dunia Moto3 resmi diguncang bom waktu paling radikal dalam sejarah modern adalah Dorna Sports yang mengeluarkan keputusan mengejutkan secara sepihak di sirkuit Assen Belanda sebagai pemasok mesin tunggal untuk kelas Moto3 mulai musim 2028. Selamat datang lagi di era Mohak Official bersama saya Rino Desperado Mohak. Regulasi baru ini otomatis mengakhiri era kompetisi antar pabrikan yang bertahan sejak tahun 2012. Kebijakan ekstrim tersebut langsung memicu transfer Veda pertama ke permukaan, mengingat pembalap ajaib asal Indonesia tersebut saat ini merupakan aset emas yang bernaung di bawah tim raksasa Honda Team Asia. Langkah Dorna menerapkan sistem satu merek ini memaksa seluruh pabrikan Moto3 seperti Honda, KTM, Husqvarna hingga Gas-Gas mengangkat kaki dari departemen pengembangan mesin kelas ringan. Dampak politik di balik layar sirkuit langsung memanas dan mengarah ke masa depan Veda Pratama. Munculnya rumor transfer Veda Pratama menjadi buah bibir para pengamat internasional yang menarik. Apakah sang rider akan bertahan dengan struktur lama atau melintasi seberang kubu demi menyelamatkan mimpinya untuk menjadi juara dunia? Bagi pecinta otomotif Moto3 di tanah air, dinamika regulasi baru ini memicu sebuah ketegangan tinggi karena melibatkan karir pembalap termahal Indonesia di pentas global. Di balik keputusan kontroversial Dorna, pabrikan garpu dikabarkan tidak main-main untuk meracik motor mereka. Yamaha dikabarkan tengah mengembangkan motor prototipe rahasia yang mengadopsi basis mesin R7 yang telah dimodifikasi secara ekstrim untuk kebutuhan kompetisi. Spesifikasi motor generasi baru ini diklaim memiliki semburan tenaga yang sangat brutal, yakni menyentuh angka 90 tenaga kuda. Tenaga raksasa tersebut nantinya akan dipadukan dengan bobot sasis kosong yang dipangkas habis hingga hanya tersisa 120 kg. Perubahan masif ini sengaja dirancang untuk menjembatani jarak performa yang terlalu timpang antara kelas Moto3 dan Moto2. Karakteristik motor baru yang lebih liar, agresif, dan menuntut titik pengereman lebih dalam ini dinilai sangat cocok dengan gaya balap agresif yang dimiliki oleh Veda Pratama. Berdasarkan data telemetri otentik, Veda Pratama sudah terbukti memiliki kekuatan mental baja untuk menjinakkan motor prototipe bertenaga besar di lintasan-lintasan Eropa. Meskipun masalah perpindahan tim berembus kencang, manajemen Honda Team Asia sepertinya masih bisa untuk bernafas lega. Sesuai lini masa yang dirilis, sang pembalap Moto3 tersebut masih memiliki jendela waktu emas yang cukup panjang untuk mematangkan performa berkendaranya di era kompetisi terbuka sebelum monopoli Yamaha diberlakukan pada musim 2028. Statusnya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dari benua Asia membuat Honda Team Asia dipastikan akan berusaha keras untuk memagarinya. Pilihan dilematis kini terbentang di hadapan tim manajemen sang pembalap: bertahan di dalam struktur mapan Astra Honda Motor atau membuka komunikasi rahasia dengan mega proyek Yamaha yang menjanjikan kepastian teknis jangka panjang dan tidak terbatas. Keputusan taktis yang diambil di balik meja negosiasi dalam 2 tahun ke depan akan menjadi penentu utama. Apakah Veda pertama akan setia berlogo Honda atau melompat ke pelukan rival demi mahkota juara dunia? Persiapan MotoGP Jerman menghadirkan kabar positif bagi pecinta balap motor Indonesia. Mario Aji mulai kembali menjalani sesi latihan bersama Honda Team Asia di sirkuit Alcaraz Spanyol. Dalam sesi latihan tersebut, Mario Aji terlihat bergabung dengan Veda Pratama, Tayo Furusato, dan manajer tim Hiroshi Aoyama. Kehadiran pembalap Moto2 Indonesia tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya ia masih menjalani masa pemulihan sehingga belum bisa dipastikan kapan untuk tampil kembali di lintasan balap. Meski sudah mengeber motor, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Mario Aji dan Honda Team Asia mengenai status kebugarannya untuk mengikuti Moto2 Jerman 2026. Namun keikutsertaannya di dalam latihan menjadi sebuah sinyal positif menjelang akhir pekan balapan. Sesi latihan berlangsung di sirkuit Alcaraz yang selama ini menjadi salah satu lokasi favorit Honda Team Asia untuk mempersiapkan pembalap. Bagi Veda Pratama, latihan di Alcaraz menjadi bagian penting dalam menghadapi persiapan Moto3 Jerman. Pembalap Honda Team Asia tersebut sebelum
timnya gagal finish pada seri Asen setelah mengalami insiden saat bersaing di kelompok depan. Honda Tim Asia memanfaatkan Alcaraz untuk kemampuan pengereman, teknik menikung hingga pengendalian motor saat kehilangan traksi. Lintasan yang sempit serta memiliki kombinasi tikungan cepat dinilai efektif membantu pembalap meningkatkan akurasi saat memasuki tikungan, salah satu aspek yang paling penting di kelas Moto3. Moto3 dan Moto2 Jerman menjadi seri penting bagi kedua pembalap Indonesia tersebut. Vega pertama datang dengan modal positif karena pernah meraih kemenangan di Sachsenring saat tampil di Red Bull Rookies Cup musim 2025. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal untuk bersaing di barisan depan. Sementara itu, Mario Aji jika dikatakan fit juga akan berpeluang kembali untuk memperkuat Honda Tim Asia setelah menjalani masa pemulihan. Keputusan mengenai keikutsertaan Mario Aji diperkirakan akan diumumkan mendekati rangkaian dimulainya MotoGP Jerman 2026. Dengan latihan bersama yang telah dijalani di Alcaraz, Honda Tim Asia berharap seluruh pembalapnya dapat tampil dalam kondisi terbaik saat menjalani tantangan di Sachsenring. Bagi publik Indonesia, akhir pekan balapan nanti menjadi kesempatan untuk melihat kembali aksi Vega pertama sekaligus menanti kabar terbaru mengenai kesiapan Mario Aji. Pembalap CF Moto Gavioto Aspar Maximo Koeles datang menuju Jerman dengan mental yang lebih kuat untuk menghadapi seri Moto3 berikutnya. Maximo Koeles terus menunjukkan betapa ia merupakan rival terkuat sampai saat ini, yang sampai saat ini masih memimpin klasemen sementara Moto3 2026 dengan torehan fantastis yaitu 211 poin. Penampilan Maximo Koeles dalam mengarungi musim ini memang sedang bagus-bagusnya. Ia hampir selalu berhasil melakukan manajemen balapan cerdik yang membuatnya berakhir sebagai pemenang, termasuk kemenangan di Moto3 Belanda beberapa waktu lalu. Momentum tersebut dibawanya untuk mengarungi seri terakhir sebelum jeda musim panas. Pembalap yang dimentori Marc Marquez ini juga membawa bekalan berharga dari pengalamannya melintasi Sachsenring, sirkuit yang juga terkenal sebagai trek kekuasaan gurunya tersebut. Dengan 12 kemenangan di GP Jerman untuk Marc Marquez juga cukup familiar bagi seorang Maximo Koeles, di mana pada tahun lalu dia meraih podium runner-up. Saat Maximo Koeles berharap akhir pekan balapan yang kuat di Jerman, rekan setimnya Marco Morelli ingin setidaknya mencapai hasil yang memuaskan. Morelli baru akan mencicipi Sachsenring di kelas Moto3 musim ini. Diketahui tahun lalu Marco Morelli juga balapan di Sachsenring, tapi untuk Red Bull Rookies Cup, dan dalam salah satu balapan ia gagal finish dan terjatuh karena mengejar Vega pertama yang meraih kemenangan. Dan sekarang Marco Morelli berangkat ke Jerman setelah termotivasi tinggi dengan podium di Asen beberapa waktu lalu. Baik Maximo Koeles maupun Marco Morelli diprediksi akan kembali tampil kuat dan membawa CF Moto Aspar di atas angin. Dua pembalap besutan Jorge Martinez Aspar selalu mencetak poin di setiap balapan hingga seri ke-10 musim ini. Hanya mereka. Sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini, dan silakan tulis di kolom komentar siapa pembalap Moto3 andalan kalian untuk musim 2026 ini. Dan akhir kata, Sirinurus Prado Mohak, salam sayang untuk orang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.